Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pakar. Yang pertama, pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah kumpulan sistem yang membentuk perangkat lunak atau software dalam komputer yang dirancang untuk menggunakan fakta, teknik, dan ilmu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang biasanya hanya bisa diselesaikan oleh tenaga ahli atau pakar dalam bidangnya. Dari pengertian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa sistem pakar adalah software yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks yang hanya bisa dikerjakan oleh para tenaga ahli di bidangnya saja. Selanjutnya, modul sistem pakar. Yang pertama, modul penerimaan pengetahuan. Sistem pakar akan menggunakan modul ini saat sedang menerima input pengetahuan dari para pakar atau tenaga ahli. Proses pengumpulan pengetahuan akan dibantu oleh seorang knowledge engineering yang berfungsi menerjemahkan bahasa pakar ke dalam sistem pakar nantinya. Yang kedua, modul konsultasi. Sistem pakar akan beralih ke modul konsultasi saat sistem menerima pertanyaan dari user. Pertanyaan terkadang juga bisa diberikan dalam bentuk permasalahan yang memang menjadi keahlian dari sistem pakar tersebut. Yang ketiga, modul penjelasan. Sistem pakar menjelaskan tugasnya sebagai pemberi jawaban atau jalan keluar atas masalah yang diajukan. Contoh sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar dalam industri. Sistem pakar perancangan PRIT atau Visual Interactive Design Expert yang digunakan untuk mengatur kertas dalam mesin fotokopi. Selain itu ada aluminium foil rolling flatness control application yang digunakan untuk mengukur tingkat karat dalam satu aluminium oil secara otomatis. Yang kedua, sistem pakar dalam manajerial. Sistem pakar dalam bidang ini adalah sebagai alat analisis. Sistem pakar mampu menganalisa komoditi tertentu dalam satu pasar secara otomatis. Yang ketiga, sistem pakar dalam kedokteran. Saat ini, pendeteksian penyakit menjadi lebih mudah karena sistem pakar mampu mengenali penyakit sejak dini dan penderita bisa mendapatkan perawatan secara langsung. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pakar. Ada 7 ciri-ciri sistem pakar, antara lain yang pertama, terbatas pada dominan keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. Ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. 4, berdasarkan aturan atau rule tertentu. 5, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. 6, pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah. Yang terakhir, keluarnya bersifat anjuran. Selanjutnya, tentang tujuan sistem pakar. Yang pertama, interpretasi. Membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Pengambilan keputusan dari hasil observasi termasuk pengenalan ucapan, analisis, citra, interpretasi, sinyal, dan lain-lain. Yang kedua, prediksi. Memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contoh prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, diagnosis. Penentuan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Yang keempat, perancangan desain. Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contoh perancangan layout sirkuit, dan bangunan. Yang kelima, perencanaan. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contoh perencanaan keuangan dan militer. Yang keenam, monitoring. Membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Seperti contoh komputer aided monitoring system. Yang selanjutnya, kelebihan sistem pakar.
Yang pertama, meningkatkan output dan produktivitas. Sistem Pakar dapat bekerja lebih cepat dari meningkatkan kualitas. Yang kedua, sistem Pakar menyediakan nasihat yang konsisten dan dapat mengurangi tingkat handal atau reliability. Yang ketiga, sistem Pakar tidak lelah atau bosan, juga konsisten dalam memberi. Yang selanjutnya tentang kelemahan sistem Pakar. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan, di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak ada, dan jika ada, terkadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan. Yang ketiga, sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.